beberapa orang untuk memimpin berdoa. Hari ini siapa nih yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Oke, Anton silakan untuk memimpin berdoa hari ini. Maya bersiap. Kita mau mulai hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi hari ini ya, kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Nah, hari ini siapa nih yang mau bantu memimpin lagu Indonesia Raya di depan kelas? Saya, Bu. Oke, Hanas mohon dibantu untuk ke depan kelas memimpin lagu Indonesia Raya. Nyanyikan lagu Indonesia Raya, Irama Mantra Indonesia Raya. Oke, Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih sana, silakan duduk. Baik, udah bisa kita mulai gamesnya. Oke, udah mulai ya. 1, 2, 3. Udah fokus belum nih? Oke, karena kalian udah fokus, Ibu seperti biasa Ibu akan absen dulu. Yang Ibu sebut namanya, sebutkan satu nama negara. Ya, bebas negara mana aja. Oke? Oke, baik. Ibu mulai untuk mengabsen. Jangan lupa disebutkan nama kamu sebutkan satu nama negara. Oke? Adinda Ayu. Jepang. Alia Sandrina. Belanda. Alfang Surya. Zahwa Alia. Oke, puas untuk kita semua ya. Hari ini kita akan masuk pembelajaran di bab pertama, yaitu harmonisasi hak asasi kalian di kelas 11. Silakan buka buku paket yang sudah kamu dapatkan dari perpustakaan. Coba membuka buku paketnya. Ibu akan share di Google Site. Silakan kamu sembari membuka Google Site ya. Saatnya jam 8 dimulai. Coba kalian perhatikan ke depan. Ini sudah Ibu kirim juga di grup link Google Site ya. Jadi di Google Site ini sudah ada semua materi tentang hak asasi manusia, harmonisasi hak asasi manusia dari pengertiannya ya. Terus juga seperti minggu kemarin kita udah bahas nih yang pengertiannya. Minggu ini kita akan bahas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kamu perhatikan gambar di depan. Nah, ya. Di sini di gambar yang pertama, coba siapa yang bisa menjelaskan ini tentang apa sih gambarnya? Kira-kira? Coba angkat tangan. Lea, coba Lea. Menurut Lea gambar yang pertama ini tentang apa Lea? Itu melecehkan berarti ya. Berarti pelecehan itu adalah pelanggaran HAM. Benar sekali Lea. Aplaus untuk Lea ya. Itu ya. Nah sekarang gambar yang kedua nih. Nah tadi beberapa teman kamu sudah menjelaskan ya tentang gambar-gambar yang ditampilkan di depan. Ini adalah pengertian dari pelanggaran HAM. Coba siapa yang bisa bacain ini pengertian dari pelanggaran? Oke, Komang silakan Komang. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja. Terus yang untuk Komang udah mengerti. Nah, contoh kasus-kasus pelanggaran HAM yang sudah pernah terjadi. Yang pertama itu peristiwa 1965 sampai 1966, lalu peristiwa penembakan misterius di tahun 1982 sampai 1985. Lalu terjadi peristiwa Talang Sari, Semanggi 1 dan 2, dan ada kerusuhan Mei tahun 1998. Nah itu adalah kasus-kasus yang sudah lama terjadi.
sekarang ibu ingin membagi kamu ke dalam 6 kelompok ya. Kamu akan mencari kasus-kasus pelanggaran HAM terbaru ya. Maksimal itu 10 tahun terakhir ya. Nah, banyak tuh kasus pelanggaran HAM terbaru, termasuk sebelum kamu bekerja di dalam kelompok. Berikut ibu kasih contoh, salah satu contoh kasus yang ini masih udah agak lama sih, tapi masih baru lah. Kasus Angeline tahu? Tahu. Nah, ini videonya, coba kamu lihat. Ini di mana kasusnya? Di Bali ya. Apa salah Angeline di mata ibu angkatnya pada dia bukan anak? Silahkan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok kamu yang sudah ibu share di grup WA. Silahkan duduk berkelompok. Kelompok kamu masing-masing. Nah, yang harus kamu kerjakan di kelompok kamu adalah ini nih. Yang pertama, kamu mencari berita terbaru mengenai pelanggaran HAM. Sumbernya boleh dari berita, dari artikel, dari medsos, bahkan dari pengalaman pribadi kamu sendiri ya. Yang kedua, kamu membaca dan menelaah dengan cermat artikel tersebut. Lalu kamu mendiskusikan di dalam kelompok ya. Lalu kamu menentukan kasus tersebut tergolong dalam pelanggaran HAM jenis apa, siapa yang bertanggung jawab, penyelesaian kasusnya secara hukum bagaimana, dan upaya pemerintah apa, lalu solusi apa yang kamu tawarkan untuk kasus tersebut. Nah, jadi hanya itu tugasnya. Berikut lembar kerja yang harus kamu isi. Silakan, ini lembar kerjanya. Jadi di sini kamu isi permasalahan yang kamu temukan, yang kamu pilih. Di sini tergolong pelanggaran HAM apa, penyebab terjadi kasus apa, siapa yang paling bertanggung jawab, dan solusinya apa. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada yang tidak mengerti? Mengerti semua ya? Silahkan bekerja sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, silahkan bekerja sesuai dengan kelompok kamu masing-masing. Sudah siap tampil? Nah, ibu mau tanya, siapa kelompok yang akan tampil pertama? Ini nilainya tentu berbeda ya. Siapa? Wih, banyak nih yang mau tampil pertama. Boleh, kelompoknya Juna dulu. Oke, kelompoknya Juna, fokus ke kelompoknya Juna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tragedi pelanggaran HAM di baru-baru ini, yaitu tragedi Kanjuruhan. Baru aja terjadi kemarin. Oke, jadi singkatnya tragedi ini itu awalnya ada kemudian polisi dan staf keamanan itu mulai kewalahan untuk menjaganya atau amannya, makanya mereka jadi ikutan anarkis juga, mereka malah nembakin gas air mata. Terus yang seharusnya pintu stadion dibuka 5 menit sebelum akhir pertandingan ternyata masih tertutup dan penjaga pintunya itu terjerat dengan pasal 399, pasal 360, pasal 103 ayat 1, dan pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang masyarakat tidak boleh terlalu anarkis. Selanjutnya, solusi terhadap pemerintah harus bertanggung jawab terhadap semua korban. Terus untuk kelompok ini, menurut Paulina, apakah ada yang mau
Nanya tentang kasus yang tadi dijelasin, kira-kira apa sih faktor penyebab sampai Yang pertama dari pihak penyelenggara dulu, karena tiket kapasitas stadion itu tidak sesuai dengan kapasitas tiket yang dijual. Tiket yang dijual itu jauh lebih banyak. Sekali, Ibu Rosa sudah cukup untuk pertanyaannya, kita apresiasi ya kelompok 4. Oke, silakan duduk. Kelompok 4 kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok siapa nih yang mau tampil? Oke, silakan kelompoknya Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus pelanggaran HAM, yaitu pembunuhan anak di Depok oleh seorang ayah kandungnya sendiri. Demikianlah ada presentasi dari kelompok kami. Bila ada peran kata, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus ya untuk kelompok 3 ya. Semua kelompok sudah selesai presentasi ya. Apresiasi untuk kalian semua. Tadi kalian sudah mencari, sudah menganalisis ya kasus-kasus terbaru tentang pelanggaran HAM. Nah, kalian tadi sudah memberi solusi juga tuh dan sudah mencari peran pemerintah. Apakah dalam penegakan HAM itu hanya pemerintah yang berperan? Tidak. Siapa lagi yang berperan dalam penegakan HAM? Masyarakat, kalian yang para siswa, para guru, apalagi siapa lagi? Polisi, aparat keamanan, semua berperan dalam penegakan HAM. Seperti ini, contohnya, analoginya itu seperti ini. Misalnya sapu lidi. Kalau sapu lidinya cuma satu batang, dipatahin bisa nggak? Bisa. Sangat gampang dipatahin. Tapi kalau sapu lidinya segenggam, dipatahin sulit kan? Ya. Bahkan mungkin nggak bisa dipatahin karena saking sulit. Seperti itulah penegakan HAM. Kalau cuma satu pemerintah doang yang menegakkan HAM, tapi masyarakatnya tidak peduli, ya tidak bisa ya. Tapi ketika semua elemennya bersatu dalam menegakkan HAM, barulah terjadi penegakan HAM. Seperti itu, paham ya? Ada pertanyaan untuk materi ini? Apakah sudah paham semua? Sudah paham semua. Nah, karena kalau semua materi sudah paham, Ibu mau dengar nih kesimpulan dari kalian. Ibu mau dengar dari 2 orang. Siapa yang mau ngasih kesimpulan? Oke, silakan Dida. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari hak asasi manusia ialah hak asasi manusia bagaikan pisau bermata dua. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang melakukan tindakan di luar batas dengan dalih HAM. Sedangkan mereka lupa bahwa ada kewajiban yang perlu mereka penuhi agar hak itu bisa didapatkan. Kita sebagai penerus bangsa haruslah paham betul mengenai hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia agar terciptanya lingkungan yang tentram, damai, dan harmonis. Wih, keren banget. Nah, terima kasih semuanya karena pembelajaran kita telah berakhir. Kali ini Ibu ingin kalian merefleksi pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan ataukah tidak? Apakah kalian mengerti ataukah tidak? Seperti biasa, kalian buka Mentimeter yang sudah Ibu kirim linknya di grup ya, di grup WA. Silakan dibuka. Berikan. Apakah mudah memahami? Apakah metode pembelajarannya menyenangkan? Penjelasan guru mudah dimengerti atau kamu masih bingung? Coba kamu rate ya. Berikan rate-nya. Ada berapa orang yang masuk nih? Semuanya sudah selesai pembelajaran kita hari ini, dari tadi presentasi, terus ngasih kesimpulan, ngasih refleksi. Ini ada uji komprehensi yang harus kamu kerjakan. Ini link Kahoot ya, kamu akses link Kahoot-nya, kamu kerjakan soal-soalnya di situ. Dan jangan lupa untuk tugas kelompok kamu kirim di Google Site ya. Itu ada link Google Site-nya sudah Ibu tampilkan di depan dan sudah Ibu kirim juga di grup. Sekarang silakan untuk memimpin doa penutup. Karena pembelajaran kita sudah selesai, silakan untuk menutup pembelajaran hari ini. Semuanya bersiap. Untuk kami hari ini, pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam.